Oke. Baik, secara fundamental kita akan melihat data apa saja yang akan dirilis hari ini Selasa tanggal 7 Desember 2021. Juga selanjutnya kita akan menganalisa pergerakan harga secara teknikal. So teman-teman silakan dibuka MetaTrader-nya untuk melihat pergerakan harga dari masing-masing pair yang akan kita analisa. Langsung aja kita masuk ke kalender ekonomi untuk melihat berita hari ini, data apa saja yang akan dirilis. Teman-teman bisa lihat di layar, saya buka investing.com dan sebentar lagi ini ada data dari tingkat inflasi atau suku bunga dari Australia. Jadi jam setengah 11 ya, 10.30 ini akan dirilis suku bunga Australia. Yang artinya data ini akan berpengaruh secara signifikan terhadap Aussie, Australia dollar. Kalau kita lihat data untuk suku bunga sebelumnya adalah 0,1% dan diprediksi tetap sama 0,1%. Nah ini sebenarnya peluang bagi teman-teman yang ingin ambil kesempatan di sini karena dari beberapa historical suku bunga yang dirilis sama, jadi kalau nanti rilisnya sama itu cenderung membuat Australia dollar ini melemah sesaat. Biasanya seperti itu. Ya. Tapi kalau nanti ternyata suku bunganya lebih tinggi daripada forecast, tentu akan ada penguatan. Tapi kalau saya lihat ini tidak akan berubah, masih 90% dirilis 0,1%. So, teman-teman bisa ambil peluang ini ya, untuk nanti dilihat seperti apa rilisnya. Kalau memang sama, teman-teman bisa masuk untuk mungkin ambil posisi sell. Tetap ya, manajemen risiko harus diterapkan nanti. Ini peluang yang paling dekat untuk pagi hari ini ya, teman-teman, suku bunga dari Australia. Kemudian nanti sore ini ada juga data dari sesi Eropa, sentimen ekonomi Zoom. Kalau kita lihat ini pengaruhnya terhadap euro ya, karena data ini di Jerman dirilisnya. Kalau kita lihat data sebelumnya 31,7 dan diprediksi berkurang menjadi 25,1. Dan untuk sore hari saya lihat hanya data ini yang jadi fokus pasar, artinya teman-teman yang trading euro, tolong diperhatikan data nanti sore ini ya. Jam 5 sore. Dan nanti malam ada beberapa data juga. Memang kecenderungan data malam hari ini atau hari ini masih tergolong medium ya. Pengaruhnya terhadap pasar bahkan sampai low. Jadi pergerakan pasar kalau kita melihat nanti dari data yang dirilis tidak akan terlalu volatil. Jadi teman-teman bisa lihat untuk data nanti malam di sesi Amerika Serikat memang ada beberapa data yang pengaruhnya masih medium ya. Ada produktivitas non pertanian, kemudian dari ekspor dan impor Amerika Serikat. Nah, teman-teman nanti tolong diperhatikan data-data ini. Tapi kalau saya lihat ini tidak akan terlalu berpengaruh terhadap pair-pair yang kita transaksikan, gitu ya. So, hari ini fokusnya cuma di satu mata uang. Kalau teman-teman mau ambil, suku bunga Australia tadi jadi pilihan ya untuk hari ini. Begitu untuk kalender ekonomi hari ini, teman-teman ya. Itu karena memang sedikit datanya, langsung aja kita masuk ke masuk ke teknikal. Ya, kita awali dulu dari indeks dolar. Seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa indeks dolar ya, hari Senin kemarin memang pergerakannya akan kecil, volatilitasnya tidak akan besar. Karena memang biasanya seperti itu. Setelah data non-farm payroll, minggu-minggu selanjutnya, satu minggu selanjutnya itu data atau pergerakan harga tidak akan terlalu volatile. Nah, teman-teman bisa lihat dari grafik harga, memang pergerakan harga ini berada pada ranging atau range yang sempit, namun kecenderungan pergerakan harga ke atas. Dan teman-teman bisa lihat sekarang pergerakan harga mendekati level-level atas. Nah ini berpotensi untuk membuat indeks dolar terkoreksi lagi. So, kalau saya lihat untuk hari ini pun masih sama, range-nya pun masih akan sempit. Kita bisa lihat setelah data non-farm payroll dirilis ini di time frame 4 jam, pergerakan juga dalam range yang sangat kecil ya, dan hari ini pun saya pikir akan sama. Untuk range atas masih bisa kita pakai adalah range kemarin di 96,6. Ini menjadi target kenaikan karena secara garis besar untuk indeks dolar ini masih dalam tren kenaikan. Dan untuk support terdekat kita ambil di level 95,5. Ini merupakan support yang paling signifikan. Kalaupun nanti ada tekanan, saya pikir akan tertahan pada level ini. Ini level penting yang menahan kenaikan tren dari indeks dolar. Karena ini adalah gelombang terendah terdekat. So, kalau memang indeks dolar ingin menjaga tren kenaikannya,
jangan sampai lewat level 95.5. Gitu ya. Ini level penting ya, karena kalau teman-teman lihat ini gelombang yang paling signifikan. Di atas level 95.5 memang kecenderungan indeks dolar ini akan lebih ke atas ya. Kalau kita lihat yang terdekat 96.6 dan level psikologis atau tertinggi pada tahun ini ada di 97. Jadi ini targetnya mungkin sampai dengan akhir tahun. Kalau secara tren dan secara data memang Amerika bisa menjaga tren positifnya. Karena dari beberapa data terakhir memang data ekonomi Amerika Serikat itu bagus semua, gitu ya. So, ini gambaran untuk indeks dolar hari ini. Saya pikir range-nya masih akan sempit ya, dan kecenderungan pergerakan harga saya lihat masih berpotensi untuk menuju ke resisten di 96.6. Itu gambaran untuk indeks dolar. Setelah langsung kita masuk ke forex atau pasangan mata uang, kita awali dulu dari euro. Ya. Euro pun sama seperti indeks dolar. Kalau indeks dolar ranging ke atas, ini euro ranging ke bawah. Teman-teman bisa lihat bahwa pergerakan harga kemarin pun dalam range yang sangat sempit. Sekarang harga euro ini bermain di level 1.1290, yang mana ini merupakan harga yang cukup sempit ya kalau kita lihat dari range yang ada. Ini kalau teman-teman lihat, ini pergerakan harganya sangat-sangat teratur ya. Dari atas 1.1350, kemudian menciptakan harga tertinggi terendah yang baru di 1.1340, turun lagi 1.1330, turun lagi ya 1.1120-an. Dan sekarang saya pikir ini pergerakan harga sudah sampai ke level resisten. Secara tren besar, euro juga berkebalikan dengan indeks dolar. Ini euro dalam tren yang menurun, dan kalau saya lihat range-nya pun masih akan sempit dan potensinya masih akan mencoba ke bawah. Dan untuk support masih saya pakai dalam range yang kemarin ya, di mana 1.1230 ini merupakan support yang cukup penting juga untuk euro. Ini mungkin jadi target penurunan dari euro ya teman-teman ya. Dan untuk resisten, kalau kita lihat resisten yang paling signifikan ada di tanggal 30 November dan juga tanggal 18 November itu di level 1.1360. Sekaligus juga level ini merupakan tahanan atas dari downtrend line. Anda bisa lihat garis biru yang menurun ini adalah tahanan atas yang cukup signifikan dibarengi dengan historical harga tertinggi pada euro. Karena memang tren euro ini sedang menurun, maka ideal posisi adalah posisi sell. Posisi sell di harga terbaik berapa ya? Teman-teman cari di level resisten ini, di level 1.1370-an, 1.1370-an. Jadi resisten yang paling dekat dan juga posisi yang paling ideal untuk ambil sell di sini. Oke. Dan kalau teman-teman mau ambil posisi buy, bisa dicoba di level bawah ya, di 1.1230. Level support penting ini juga bisa jadi pilihan untuk teman-teman buy. Kalau sekarang pergerakan masih dalam range yang sempit, dan juga kalau kita lihat dari range atas dan range bawah ini masih di tengah-tengah ya, teman-teman tinggal tunggu harga ke atas atau tunggu harga ke bawah. Atau kalau teman-teman mau mengambil fluktuasi harganya dalam range ini, sebenarnya kalau kita trading scalping ya enak yang kayak gini. Dia bolak-balik dalam range yang sempit, teman-teman turunkan time frame di 1 jam, ini akan lebih jelas seperti ini ya. Ini kan dalam time frame yang lebih kecil. Nah, pergerakan harga ranging ke bawah, ya sebenarnya kalau dalam ranging kayak gini lebih enak nih trading scalping ya. Buy di bawah, ya sell di atas seperti itu. Hati-hati jika nanti ada break resisten. Jadi kalau saya tarik garis, sebenarnya ini juga bisa kita tarik ya, nah, menjadi tren yang lebih kecil seperti ini. Jadi ini resistennya mendekati resisten, teman-teman bisa sell ya. Untuk target yang lebih sempit dan mendekati support, ini juga kita lihat ada supportnya nih. Nah, jadi ini kalau kita ngomongin pola pada grafik namanya down channel. Jadi seperti corong ke bawah, pipa ke bawah. Jadi kalau pergerakan harga mendekati level bawah ini, teman-teman bisa buy, level atas teman-teman bisa sell. Ini untuk range dan time frame yang lebih kecil, artinya untuk trading scalping yang lebih cocok, gitu ya. Tapi kalau kita mengacu pada time frame lebih besar di 4 jam, ya inilah signifikan resisten dan ini merupakan signifikan support. Jadi ketika harga nanti mendekati level ini, ya teman-teman lihat
melihat dari garis biru yang di bawah, dan juga teman-teman lihat dari garis datar ini karena memang bertepatan dengan harga terendah 30 November ya. Jadi ini bisa jadi acuan kita untuk ambil buy dan sell dalam range yang kecil untuk strategi trading pada euro. Jadi teman-teman ya, kalau nanti untuk down channel ini di breakout artinya ada pergerakan harga yang tutup di atas ya, di atas dari down channel ini, maka potensi pergerakan harga akan menuju ke resisten. Teman-teman jangan ambil sell lagi. Selama pergerakan harga masih dalam pola ini, teman-teman bisa buy di bawah, sell di atas. Udah lewat, ya teman-teman tunggu di support atau resisten signifikan. Bisa diikuti maksud saya? Bisa ya? Oke ya? Ya, silakan Pak. Apakah yang ada garis channel? Ya. Sebagai support system. Apakah tidak lebih kuat support system berdasarkan garis horizontal? Begini Pak, kalau kita ngomong yang mana lebih kuat, sebenarnya sama-sama acuan sebagai support resisten Pak. Saya nggak bisa bilang yang horizontal lebih kuat atau yang channel lebih kuat. Pasti kita tinggal lihat ini pelaku pasar. Kalau memang pergerakan harga itu masih di dalam pola channel, ya support dan resisten channel ini masih bisa dipakai. Tapi kalau sudah mendekati level support resisten pada garis horizontal dan juga pada time frame yang lebih besar, ya otomatis garis inilah yang akan lebih kuat. Ya. Tapi selagi pergerakan harga masuk dalam channel, kita masih bisa pakai ini. Karena trader juga, apalagi trader teknikal, mereka juga pakai acuan ini. Ya. Sebelum acuan ini di breakout, mereka bisa buy di bawah, sell di atas dalam pola down channel ini. Sesuai dengan kondisi. Gitu Pak. Oke ya teman-teman ya, ini untuk teknikal dari euro. Lanjut ke sterling. Sterling pun sama, kemarin pergerakan harganya masih dalam range yang kecil teman-teman ya. Dan hari ini pun masih bermain pada level 1.3270-an. So kalau kita lihat secara tren, memang sterling ini masih dalam pola downtrend. Teman-teman bisa lihat dari garis biru yang turun bawah, ini menjadi tahanan atas untuk pergerakan sterling teman-teman ya. Dan sekarang ini pergerakan mendekati level resisten dari downtrend line atau garis biru, dan juga dibarengi dengan harga tertinggi kemarin. Kalau kita lihat harga tertinggi kemarin ada di level 1.3280 ya. Ini harga tertinggi kemarin, sekaligus juga merupakan area dari down channel. Artinya ini akan menjadi resisten yang cukup signifikan untuk hari ini, karena secara data dari sterling juga ini belum ada data yang signifikan. So untuk resisten ini masih bisa dipakai untuk acuan kita ambil posisi sell. Jadi di level ini 1.3280 masih jadi pilihan untuk teman-teman sell. Kalau mau sabar, tunggu konfirmasi candlestick 4 jam selesai. Apakah dia tertahan pada resisten atau breakout? Ya kalau breakout teman-teman jangan sell lagi, tunggu di atasnya lagi. Kalau kita lihat di sini ada resisten juga, di atasnya adalah di level 1.3330 ya. Ini saya perbesar nih biar lebih jelas ya. So, selagi pergerakan harga masih di bawah dari downtrend line, teman-teman bisa ambil posisi sell karena secara tren sterling ini masih turun. Setelah breakout, teman-teman bisa ambil sell lagi di atas. Di atas ya, level selanjutnya, resisten selanjutnya ada di 1.3330. Gitu ya. Saya pikir untuk range masih bisa kita pakai yang besar ya. 1.3330 ini menjadi resisten signifikan untuk hari ini. Dan untuk support kita masih bisa pakai di harga terendah kemarin, di kisaran level 1.3200. 1.3200 merupakan support yang masih cukup signifikan sampai saat ini. So kalau teman-teman mau buy, tunggu pergerakan harga sampai ke level support. Sekarang boleh nggak saya buy? Ya kalau kita ngomongin rasio, ini akan lebih dekat ke resisten.
akan lebih dekat resisten ya nggak ideal untuk kita buy. Kecuali ada konfirmasi bahwa downtrend line ini di breakout, baru kita bisa ambil keputusan untuk ambil posisi buy. Tapi kalau sekarang mendekati resisten belum ada konfirmasi, kita jangan buy dulu di level itu. Tunggu koreksi deh, baiknya tunggu koreksi mendekati level 1.3200, teman-teman baru boleh ambil posisi buy. Itu ya. Secara tren masih down. Ideal posisinya posisi sell, cari harga terbaik. Untuk manajemen risiko seperti biasa 50 pip ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomongin harga sekarang 1.3200 ini merupakan harga terendah tahun 2021 ya. Ya kalau bagi yang untuk pegang jangka panjang memang posisi sell agak riskan. Ya kan? Ya kalau teman-teman mau buy, tunggu koreksi ke bawah. Tunggu koreksi 1.3200 itu akan lebih baik untuk teman-teman ambil posisi buy ya. Oke, itu untuk sterling. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau ada request untuk forex, silakan. Saya ucapkan juga selamat bergabung bagi teman-teman yang menyaksikan dari Zoom ya. Silakan jika ada pertanyaan dibuka mic-nya atau diketik di kolom chat. New Zealand baik. Ya. Oke, New Zealand ya, ini masih konsisten turun ternyata dari level terendah kemarin yang kita asumsikan level ini merupakan level kuat, ternyata karena penguatan dolar juga tertekan nih masih New Zealand. So kalau kita lihat dari candlestick satu harian, ini teman-teman lihat untuk supportnya ini berhasil di breakout beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Jumat ketika non-farm payroll. Itu support pentingnya di level 0.6800 ini berhasil di breakout. Terus seperti apa strategi selanjutnya untuk New Zealand? Kita lihat dulu historical terendah selanjutnya ya, yang mungkin masih bisa menjadi tahanan pada New Zealand. Oke. So ini ya, kalau saya lihat level 0.6728 menjadi level support selanjutnya. Saya tandai dulu. Ya, ini merupakan level atau historical harga tertinggi pada 27 Oktober 2020 yang berhasil di breakout. Ini ya, teman-teman bisa lihat area ini fungsinya sekarang menjadi support harga. Sebelumnya yang kuat adalah di level ini ya. Level 0.6800 karena merupakan historical harga tertinggi pada tanggal 2 September 2020 dan 17 September 2020 juga, dan berhasil di breakout. Nah ini tertahan nih pergerakan harga. Nah sekarang karena level tersebut udah di breakdown atau di breakout ke bawah, teman-teman bisa lihat bahwa level support selanjutnya adalah harga tertinggi pada tanggal 28 Oktober 2020 yang berhasil di breakout. So ini pergerakan harga sekarang sudah mendekati level support juga pada tanggal tersebut ya. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam pun ini penurunan juga masih tertahan atau pergerakan harga juga masih dalam ranging yang sangat sempit ya. Namun ada potensi pergerakan harga ini akan mencoba ke bawah lagi. Kalau kita lihat dari harga sekarang 0.6750 artinya ada sekitar 20 pip lagi penurunan. 0.6730 menjadi support yang signifikan selanjutnya. Oke. So kalau ada posisi buy yang masih di level spot kemarin ya, nanti ketika pergerakan harga naik lagi ke level ini, tolong dilepas posisi buy ya. Oke. Artinya kalau sudah profit jangan terlalu signifikan juga, ambil dulu. Karena secara tren juga New Zealand ini masih tertekan karena penguatan dolar. Semua pair, euro, sterling, New Zealand, Australia dollar semuanya tertekan karena penguatan dolar. Coach, Ya.
Ya kalau sesuai kalau posisi kita harapkan kita buy, kita harapkan dia naik sedikit, kita ada profit kita bisa ambil. Iya. Itu kalau sesuai dengan harapan kita. Iya. Tapi ternyata setelah kita bisa ternyata harga itu justru sedikit demi sedikit akan turun, sehingga posisi kita akan makin banyak ruginya. Minus gitu kan. Iya. Kalau minus gimana pun? Gini, jadi memang sebelum kita masuk pasar itu memang idealnya tuh bijaknya kita buat trading plan, Pak. Makanya saya bilang berkali-kali kalau kita mau masuk pasar, ya kita harus tahu dulu keluarnya di mana. Pak Charlie kalau saya suruh masuk pasar Cinde gitu kan, pasti dia nyasar tuh karena nggak tahu pintu keluarnya di mana lah gitu kan. Karena bukan orang Palembang gitu ya. Dan teman juga sama, kalau mau masuk pasar, mau buy, mau sell, exitnya tuh di mana? Jangan sampai muter-muter di bawah pasar, naik turun nggak jelas. Ya. Ditentuin masuk di harga berapa. Kalau ternyata level ini di break atau lewat lebih rendah dari level tersebut, ya harus dibuang, harus di-cut. Itu artinya exit juga, exit loss. Tapi kalau harga naik, ya sesuai dengan harapan kita. Harus jelas juga exit profitnya di area berapa. Jadi sekarang contoh pergerakan harga udah mendekati level support ya. Kan kita sepakat ya, ini level support pada tanggal 20 Oktober 2020 mendekati ya. Teman-teman boleh nggak ambil posisi, Mbak? Ya boleh. Boleh, pertanyaannya boleh atau nggak? Ya boleh, karena udah mendekati level support. Tapi seandainya harga ternyata turun lagi, lewat dari level support ini, ya itulah titik exitnya. Kalau sudah keluar atau breakout seperti yang di atas sebelumnya, ini kan juga merupakan level support sebelumnya, hasil di breakout. Ya ketika di breakout itulah kita harus putuskan untuk exit. Karena potensi pergerakan harga akan menuju ke support selanjutnya. Seperti itu. Ya sama seperti cerita sekarang, kalau kita buy boleh, jika harga lewat atau breakout dari support di 0.6730 harus di exitkan juga, harus pakai stop loss juga. Ya. Agar apa ya tadi, kita nggak tahu pasar itu pergerakan harganya secara pasti kemana. Makanya manajemen risiko itu penting. Sebelum masuk pasar harus buat trading plan dulu, itu kunci. Plan A, plan B itu mesti ada. Kalau harga naik seperti apa, mau buy lagi, atau kalau harga turun seperti apa, mau stop loss atau mau di buy lagi di bawah, itu harus dipikirkan sejak awal. Jadi ketika kita masuk ya nggak pusing. Harga turun terus, kalau kita nggak punya rencana pasti pusing. Mau diapain nih, mau di cut loss sayang gitu kan, mau di sell nanti terkunci gitu kan. Itu artinya teman-teman belum punya strategi trading atau trading plan yang baik kalau trading seperti itu. Trading plan itu harus secara mutlak. Sebelum masuk pasar harus ditetapkan dulu. Belum masuk pasar Cinde itu kita mesti tahu jalan keluarnya di mana, jalan kita masuk tadi atau jalan yang lain. Pintunya harus tahu. Jangan sampai nyasar di dalam. Makanya ya. Oke ya, thank you. Mungkin begitu ya Bu Vera ya. Untuk support selanjutnya di 0.6730. Selagi pergerakan harga masih di atas level tersebut, masih ada potensi untuk harga terkoreksi sampai ke level resisten. Sekarang resistennya ada di 0.6800. Itu resisten terdekat. So kalau ada posisi buy di level ini, di level atas, saran saya nanti ketika harga sampai ke level ini, diambil dulu profitnya. Karena secara tren untuk New Zealand ini masih downtrend. Ya. Oke, kita lanjut untuk analisa komoditi ya. Kita analisa untuk minyak, ya teman-teman bisa lihat bahwa harga minyak dari hari kemarin memang konsisten naik ya, dan juga range-nya masih, saya bilang masih tergolong range kecil, dengan sekarang harga di level 69.9 atau mendekati 70. Dimana kemarin kalau kita buat resisten itu ada di level 69.5, dan teman-teman bisa lihat untuk candlestick 4 jam ini udah berhasil breakout. Artinya apa? Artinya pergerakan harga kita bisa asumsikan akan menuju resisten selanjutnya. Jadi kalau teman-teman udah ketemu konfirmasi seperti ini, ya jangan ambil posisi sell dulu. Karena resistennya udah di breakout. Jadi asumsi kita pergerakan harga akan naik sampai ke level berapa? Nah ini teman-teman bisa lihat untuk resisten yang cukup kuat selanjutnya ada di area flag ini atau di area tertinggi. Pada tanggal 29 November kemarin di level 72.7. Nah ini menjadi resisten selanjutnya. Sekaligus juga menjadi ideal posisi sell di sini ya. Karena kalau kita lihat
kita tarik garis ke bawah, ini juga udah ketemu polanya downtrend ya. Nih teman-teman bisa lihat, ini garis tertinggi atau harga tertinggi pada beberapa tahun terakhir, termasuk harga tertinggi pada tahun 2021 ini di level 85, kemudian harga turun ya, menciptakan harga tertinggi atau gelombang tertinggi terendah kedua di level 78, dan level ini, level 72 sampai 73, kita bisa asumsikan sebagai resisten yang cukup signifikan. So, teman-teman, tunggu di level 72 atau 73 untuk ambil posisi sell. Ini akan jadi resisten yang cukup signifikan nanti kalau teman-teman mau ambil peluang pada minyak ya. Dan untuk support, karena resisten ini sudah di breakout, saya hapus, saya nggak akan jadikan support karena range-nya terlalu kecil. So, supportnya kita bisa lihat level 65 ya. 65 merupakan harga terendah kemarin. Ini bisa menjadi acuan kita untuk mengambil posisi buy. Jadi 65, 64 itu masih jadi support pentingnya, dan teman-teman jika ketemu harga di level tersebut bisa ambil posisi buy. Jadi untuk range minyak dan kecenderungan pergerakan harga. Kalau saya lihat saat ini kecenderungan pergerakan harga akan menuju ke resisten di level 72 sampai 73 ya. Karena konfirmasi dari resisten yang udah di breakout. Gitu ya teman-teman ya, gambaran minyak ya. Range-nya jelas hari ini 64, atau untuk minggu ini ya saya bilang 64 untuk support dan 73, 72, 73 sebagai resisten. Kecenderungan pergerakan harga akan ke resisten ya. Cari harga buy terbaik, atau teman-teman kalau mau sell tunggu di atas. Gitu untuk minyak. Ada pertanyaan teman-teman? Cukup jelas? Cukup jelas ya. Kita lanjut ke gold ya. Langsung ke gold. Oke, gold juga ini kalau kita lihat range-nya masih sama seperti kemarin di level 17-80-an ya, teman-teman. Untuk hari ini range yang kemarin pun masih bisa kita pakai, di mana level 1794 merupakan resisten dan level 1762 merupakan support pentingnya. Nah, kalau kita lihat tadi untuk data hari ini, memang belum ada data yang cukup signifikan mempengaruhi harga emas. Kalau saya prediksikan pergerakan harga emas hari ini pun masih akan ranging dalam volatilitas yang sangat sempit, sama seperti ini. Tapi seperti apa kecenderungannya? Kalau saya lihat kecenderungan harga ini akan coba resisten. Kalau lihat dari pola pergerakan harganya, so kita lihat ya teman-teman. Kalau dari grafik ini kan pergerakan harga masih di tengah tuh, di antara 1794 dengan 1762. Ya teman-teman bisa memutuskan untuk wait and see dulu untuk saat ini. Tapi kalau mau mengambil peluang di dalam range yang kecil sama seperti euro tadi ya bisa, karena pergerakan harga bolak-balik di level 1777, kemudian naik ke 1784 di level tersebut ya. So, hari ini pun itu masih bisa dipakai strateginya untuk strategi scalping. Terus lagi pergerakan harga masih dalam range ini, teman-teman bisa buy dan sell ya. Kalau menurut saya di bawah level 1794 ya teman-teman bisa ambil posisi sell, dan di atas level 1762 teman-teman bisa ambil posisi buy. Ini range yang masih bisa dipakai sampai selanjutnya kita tunggu konfirmasi harga apakah dia breakout dari resisten. Breakout artinya tutup di atas 94, yang artinya berpotensi untuk mengangkat harga emas lagi sampai ke level 1815 bahkan, atau dia breakout support di 1762. Artinya kalau breakout ini potensi penurunan sampai ke level 1745. Tapi saya mau sampaikan bahwa ini merupakan awal bulan Desember dan juga akhir tahun, di mana secara historikal harusnya bulan ini menjadi bulan kenaikan emas, awal kenaikan emas ya. Kalau kita lihat dari 6 tahun terakhir sesuai data dari grafik yang kemarin saya tunjukkan. Kalau saya pribadi, saya lebih suggest-nya ke posisi buy. Kalau saya pribadi. Tapi teman-teman bisa punya keputusan sendiri ya. Kalau memang nggak cocok untuk trading jangka panjang, ya udah trading harian dengan range yang ada. Tapi kalau mau ngambil peluang akhir tahun ini juga boleh. Atau mau di split, ada yang trading untuk jangka panjang, mungkin 0, sekian lot gitu kan. Ada juga yang mau trading harian, ya bisa di split. Jadi peluang jangka panjangnya dapat, trading harian juga dapat peluangnya. Itu ya gambaran untuk gold, teman-teman. Ada pertanyaan mungkin dari tim Spartan terlebih dahulu, silakan.
Ya, saya masih pakai ring yang cukup signifikan Pak Ian. Walaupun kita lihat kemarin itu udah bisa jadi resisten juga di level 1788 ya. Ini kan harga tertinggi kemarin. Tapi kalau saya ambil resisten yang cukup signifikan 1794. So ini ya, ini untuk range resistennya. Dan 1762 juga support yang cukup kuat. Kenapa saya bilang kuat? Karena historicalnya di sebelum-sebelumnya teman-teman bisa lihat nih. Iya, 1778 itu area tengahnya. Kalau kita melihat pergerakan harga hari ini mungkin bisa diajukan kepada pergerakan harga kemarin yang range-nya cukup sempit, dia bolak-balik di level 1784 atas, 1777 untuk level support, itu juga mungkin masih bisa berlaku untuk hari ini. Dan mungkin untuk pergerakan harga emas ini akan lebih signifikan pergerakannya pada sore atau malam hari nanti di jam Amerika Serikat. Itu yang lain mungkin ada pertanyaan dari tim Spartan, cukup jelas? Cukup ya, dari tim saya ini ada pertanyaan? Cukup, baik, silakan Pak. Coach. Iya. Materi kali Coach ini agak korek-korek gitu. Silakan Pak. Coach tadi menjelaskan punya prediksi pribadi gitu ya. Bahwa Coach lebih cenderung mengambil posisi buy. Iya. Dan kemungkinan memang harga itu akan naik. Nah cuma Coach, karena ini mau belajar Coach. Iya. Dari sekian banyak analisa yang Coach keluarkan, sepertinya saya pikir masih ada analisa yang Coach rahasiakan. Nah di sini analisa rahasianya Coach boleh Coach tahu, sehingga Coach punya kesimpulan tadi harga itu akan naik. Nah itu tidak dijelaskan. Oke gini ya Pak, saya sebenarnya dalam menganalisis itu nggak ada rahasia, semuanya saya kasih. Mungkin karena pengalaman ya, pengalaman aja yang mungkin lebih dahulu ya pada teman-teman. Sehingga itu bisa jadi acuan saya. Saya nggak ada rahasia dari technical analisa. Jadi acuan kita di sini adalah data Pak. Kenapa saya lebih cenderungnya ambil posisi buy dan melihat pergerakan harga itu akan lebih cenderung naik? Karena pada tahun-tahun sebelumnya itu pergerakan harga mulai naik di awal Desember. Harga emas ya, itu akan mulai naik di awal Desember. Itu mulai tahun 2020 kemarin, Desember 2020, Desember 2019, Desember 2018, Desember 2017, Desember 2016, Desember 2015, 14, dan 13, bahkan 8 tahun terakhir. Saya punya datanya, kemarin sudah saya tunjukkan, awal kenaikan harga emas itu dimulai di Desember. Makanya saya masih mengacu pada historical tersebut. Ya, bukannya rahasia teknis, enggak, bukan rahasia, itu memang dari data. Jadi yang saya sajikan di sini inilah technical analysis saya gunakan, tepatnya menggunakan price action. Kemarin Pak Charlie juga udah sampaikan ya, price action itu kita melihat reaksi dari pergerakan harga pada candlestick, karena candlestick ini merupakan reaksi dari pelaku pasar, ya kan? Jadi ini akan lebih objektif daripada kita melihat indikator. Bukan yang nggak boleh pakai indikator, boleh. Saya juga kadang-kadang menyajikan indikator tambahan yang ada di MetaTrader, moving average. Nah itu juga bisa dikombinasikan dengan yang namanya price action, lebih akurat. Tapi baik lagi, saya suka chart yang bersih ya, yang nggak ada indikator tambahan dari MetaTrader. Jadi yang saya pakai hanya garis support resisten dan trend line, agar teman-teman lebih enak melihatnya. Ya acuannya pada harga tertinggi sebelumnya dan harga terendah sebelumnya. Itu Pak ya. Kalau sembunyi-sembunyi untuk rahasia trading nggak ada. Itu saya bahwa semuanya itu kan tergambarkan dalam candlestick. Iya. Candlestick itu saya pikir di situ ada rahasia-rahasia yang tersimpan. Nah itu dengan keahlian pun membaca pola candle itu kan bisa berkesimpulan bahwa harganya ke sini karena pola candlenya begini. Nah itu yang ingin saya minta gali gitu. Nah sebenarnya tadi balik-balik Pak, kalau kita ngomongin candlestick itu banyak polanya dan banyak artinya. Mulai dari yang bodinya panjang, bodinya kecil, sumbunya panjang, sumbunya kecil, nah itu artinya beda-beda. Dan karena saya memang mendalami teknis ini, ya memang saya akan lebih paham ya. Dan untuk teman-teman juga bisa paham, artinya butuh belajar dikit-dikit tentang pola-pola pada candlestick. Ya, nanti kalau sudah belajar pola-pola pada candlestick dikombinasikan pada support resisten, teman-teman nanti akan punya gambaran tersendiri deh tentang pergerakan harga. Ditambah juga dengan pengalaman dari data-data sebelumnya, itu akan mempertajam analisa kita. Gitu. Jadi itu
Masih dirahasiakan kerja. Harus belajar untuk pola candlestick. Saya nggak bisa kasih semuanya di bentuknya namanya hammer segala macam. Saya pribadi pun nggak ada sekitar 48 pola, saya nggak hafal namanya, tapi bentuk dan artinya saya tahu. Intinya kan teman-teman tahu bentuk dan arti dari candlestick itu aja. Saya butuh waktu untuk memahami itu ya. Oke, mungkin dari Pak Fortuna ya, tim Fortuna. Ada pertanyaan Pak Erwin? Pak Akmal? Ada sih Pak. Silakan Pak. Ini kan teknikal sama historical. Iya. Kalau sih maunya teknikal. Samarinya kalau perhatikan Bapak itu sel. Oke. Karena rata-rata samari ini kan ada tujuan loh ya. Jadi kecenderungan bermain di angka turun naik. Iya. Ini rata-rata sih Pak. Silakan Pak. Jadi teknikal itu merpatinya yang lebih arahnya lebih steady. Betul dari arah angka. Bapak jabarkan sih Pak. Mulai bagus secara teknikal. Oke, kalau kita ngomongin teknikal Pak, kita lihat data. Data itu tersaji dalam grafik. Grafik itu kan merefleksi dari pergerakan harga. Nah, jadi untuk kita melihat pergerakan range harga ya, kita cukup mengacu pada grafik yang ada sebelumnya. Di mana historical harga tertinggi sebagai acuan resisten kita atau batas atas kita, dan di mana area support sebagai acuan batas bawah kita. Semuanya tersaji dalam grafik Pak. Sebab cuma cukup lihat grafik kalau kita ngomongin teknikal ya, cukup melihat grafik dan bisa dipadukan dengan garis support resisten, atau mungkin kalau memang masih belum paham menggunakan garis-garis ini, ya teman-teman bisa nanti gunakan support resisten pada MetaTrader 5. Nanti ada Bollinger Band yang merupakan juga garis otomatis untuk membuat support resisten dan tren harga. Nah, itu bisa dibantu. Artinya untuk melihat teknikal dan range pergerakan harga cukup dengan acuan harga tertinggi dan terendah sebelumnya Pak. Ya, jadi ini kan Bapak bisa lihat di bawah ada tanggal ya, ada tanggal, dan di sini bisa lihat ada grafiknya, dan Bapak bisa tentukan di mana harga tertinggi pada tanggal 30 November. Kalau kita lihat harga tertingginya 1807. Kemudian di mana lagi harga terendahnya. Kalau belum ketemu harga terendah di sebelah kiri ya, Bapak harus cari lagi di mana harga terendahnya agar bisa jadi acuan untuk support harganya. Kalau sekarang kan harga terendah bisa kita pakai adalah historical terendah terdekat di level 17.62. Ini jadi range untuk acuan kita ambil posisi buy. Jadi buy terbaik itu adalah di harga rendah. Harga rendah di berapa? Di mana? Harga rendah itu di support harga. Karena secara psikologis kemarin pas training juga saya sampaikan ya, ketika harga rendah itu kebanyakan pelaku pasar akan ambil posisi buy. Nah, kita nggak ngomongin data ya, kalau ada fundamental ya beda cerita. Tapi kalau secara psikologis harga rendah di support akan lebih banyak orang beli. Dan harga tinggi menjadi acuan orang untuk jual. Posisi sell. So, Pak, lihat data. Kalau kita ngomong teknikal, lihat data, lihat grafik. Gitu, Pak. Cukup jelas atau masih bingung? Jelas ya. Pak Akmal, ada pertanyaan lagi, Pak? Silakan. Cukup ya? Baik. Nanti kalau memang masih bingung, kita face to face berdua, Pak. Ngobrol berdua ya. Mungkin teman-teman juga yang dari Zoom, silakan jika ada pertanyaan. Saya sapa terlebih dahulu untuk teman-teman yang sudah bergabung. Awaludin Gaming, selamat pagi. Ada Pak Ekmal, Bu Merin, Pak Erwin ya. Kemudian juga MHD Iki, selamat pagi. Ada Oma Trisnawati, Bu Vera Huang, Pak Charlie, dan Bu Desi Natalia. Selamat pagi semuanya. Silakan jika ada pertanyaan dibuka mic-nya atau juga diketik di kolom chat semuanya. Saya tunggu. Silakan Pak. Pagi, Coach. Ya, silakan. Bu Merin ya. Ya. Coach, mau nanya ya, tadi yang Coach bilang kalau kita mau main jangka panjang untuk gold, berarti kalau misalnya ada kondisi di mana harga turun, bisa kita ambil ya, Coach? Oke. Pertanyaan Bu Merin, tadi secara garis besar harga emas itu naik. Kalau harga turun, boleh kita ambil kayak gitu, Bu ya? Maksudnya ya? Iya, maksud saya untuk jangka panjang misalnya kayak tadi yang Coach bilang, kita kan Coach bilang kan prediksi ke depannya kan kemungkinan naik kan emas.
Jadi kan kalau ada peluang harga turun lagi, untuk kita main jangka panjang bisa kita ambil gitu kan, untuk kita simpan ke depannya. Betul Bu Merin. Jadi acuan saya pada data-data historical sebelumnya, di mana Desember ini merupakan awal dari kenaikan harga emas, paling tidak sampai Januari atau Februari di tahun depan. So kalau memang ada penurunan, ya sebenarnya itu adalah diskon harga. Kalau kita pakai acuan pada harga terendah kemarin di 1762, mungkin level-level tersebutlah menjadi harga terendah. Mungkin ya, saya masih bilang ini mungkin, karena secara historikal tanggal 15 Desember ya, merupakan kenaikan paling lama di akhir tahun. Jadi setelah 15 Desember baru pergerakan harga naik. Kalau sekarang kan masih di bawah 15 Desember tuh. Masih ada potensi harga emas turun, masih bisa. Tapi kalau kita pakai acuan terdekat di 62, ini masih bisa kita gunakan sebagai area supportnya. Di mana lagi setelah 62 di 1745 itu support selanjutnya. Dan ya kita sama-sama belum tahu apakah harga akan menciptakan low yang baru di bawah 1762 atau mungkin 1762 merupakan harga terendah untuk Desember ini, saya belum tahu. Tapi dari kecenderungan atau dari historical memang pergerakan harga akan lebih condong ke atas di bulan Desember. So penurunan bisa jadi harga terbaik untuk kita ambil posisi baik. Begitu Bu Mary. Tinggal nanti diatur lot, ya diatur lotnya dan ketahanan dana kalau memang untuk investasi jangka panjang. Oh gitu. Toleransi resiko tetap mesti dibuat Bu Merin ya. Iya. Oke. Berarti harus dipantau ya dengan kondisi kayak gitu. Kalau misalnya tiba-tiba turun lagi dengan kondisi tahanan dana yang gimana, lepas aja gitu ya. Iya betul. Jadi tetap ketahanan dana itu harus diperhitungkan dan toleransi resiko itu juga harus tetap dibuat sejak awal Bu. Ya karena tadi ini bukan suatu kepastian, memang secara data 6 tahun sampai 8 tahun terakhir pergerakan harga itu naik ya. Saya bisa kasih datanya, kemarin udah saya kasih datanya, tapi apakah itu jaminan untuk tahun ini sama? Ya saya nggak bisa ngejamin. Ya. Oke. Tapi itu bisa jadi acuan kita untuk ngambil keputusan di akhir tahun ini, gitu Bu ya. Oke, makasih. Itu peluang terbaik untuk ambil posisi buy. Saya infokan bahwa Desember adalah peluang terbaiknya. Oke, mungkin yang lain silakan, ada pertanyaan Bu. Dari Oma Trisnawati silakan. Belum ada? Oke. Baik semuanya, jika memang belum ada pertanyaan, untuk analisa pagi ini saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan terima kasih untuk partisipasi teman-teman semuanya, baik yang menyaksikan dari kantor ataupun dari Zoom. Pesan dari saya, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya. Thank you, Coach. Terima kasih, Bu Merin.